Berarti ini figur pertama lu ya? Ini figur pertama gua. Ya? Ini pemicunya pertama duit, kedua ada yang ngajak janjian. Jadi akhirnya gua udah punya 2 alasan nih buat ngerealisasiin. Akhirnya saat itu gua cari di internet itu, ketemu forum jual beli di Facebook. Terus kebetulan masih deket nih dari kosan gua waktu itu di Bandung. Orangnya deket, COD gua. COD di ATM. Udah kayak ini narkoba lah, kayak kita narkoba, cari orang kemana gitu. Zaman itu kan handphone juga masih kaku ya, bukan yang kayak udah sekarang banget. Mas ini bukan gitu. Kenapa udah kita geser, ngomongin pendiam orangnya, jadi kayak diem-dieman jalan berdua, kayak lagi di ini, gua kayak lagi dirampok, diem-diem tuh nggak mau dibawa ke tempat sepi, terus saya kayak gitu. Ya pas gua buka, kok bukan Bumblebee yang gua order. Iya maaf mas, Bumblebee yang itu udah kejual katanya. Dia rencananya beli yang Optimus, gua beli yang Bumblebee. Jadi nanti kita pajang bareng di rumah gua. Terus akhirnya dia excited dengar kabar kalau gua udah dapat Bumblebee-nya. Dia nunggu gua di dong pulang ke Bogor. Kebetulan besok Minggu tuh. Pokoknya entah gimana akhirnya gua gak jadi pulang, gak jadi ngasih lihat ini. Terus 2 hari kemudian gue denger dia berpulang. Aduh. Itu ironis. Jadi ceritanya kali ini gue ada di rumah teman gue. Dia ini adalah salah satu musisi Indonesia yang udah punya nama, dan karya-karyanya udah nggak diragukan lagi ya. Banyak banget, terkenal di kuping para penggemar musik, baik itu di Indonesia ataupun di mancanegara ya. Dia ini adalah drummer dari Payung Teduh atau yang sekarang dikenal dengan nama Parade Hujan. Dan selain Payung Teduh atau Parade Hujan, dia juga punya proyek musik lainnya. Antara lain ada Mirror, Logam Mulia, Corona Musik, dan juga Ambarilla. Keren-keren musiknya semuanya. Kalau nggak percaya, cek aja satu persatu. Dari nama-nama band yang udah gue sebutin tadi, mungkin kalian udah bisa nebak ya siapa yang gue maksud. Ya betul, dia adalah Alejandro Saksakame, dan di video kali ini gue mau ngajak kalian lihat-lihat koleksinya sekaligus interview tentang koleksinya, yaitu Transformers. Jadi jangan kemana-mana, terutama buat kalian yang suka Transformers dan sekaligus penggemar Payung Teduh. Sayang kalau kalian gak lihat video ini, ikutin aja terus videonya ya. Oh ya, dan di video kali ini gue nunjukin muka gue untuk pertama kalinya di YouTube ya, jadi jangan pada kaget ya. Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini beda ya, gue nggak ngerakit Gundam, gue nggak nge-review Gundam, gue nggak ngebahas-bahas tentang Gundam. Tapi kali ini ada koleksi Transformers di sini nih. Ada teman gue, Alex Sasakame. Halo. Apa kabar, Lek? Baik. Salaman lagi. Salaman ke. Dia ini adalah drummer dari Payung Teduh. Terus selain dari Payung Teduh juga ada band lain ya. Ada apa aja? Parade Hujan. Oh, yang paling baru tuh Parade Hujan itu. Paling baru ya. Payung Teduh reuni sama vokalis lama. Kemudian Payung Teduh yang biasa itu yang sekarang vokalisnya manajer kita yang cantik tuh, Mbak Marsha. Itu band lanjut setelah vokalis keluar, ganti vokalis jadi manajernya yang nyanyi setelah itu. Tapi lagu pun baru terus dan bikin album terus. Terus ada Mirror, band gue yang pertama nih. Ini aslinya gue nih, ini di Mirror. Itu band progressive rock semacam, kalau lu tahu Dream Theater dan lu suka, lu pasti nyambung sama Mirror. Jadi coba aja cari-cari tuh di digital platform. Terus ada Logam Mulia, itu band metal gua tuh, metalcore lah gitu. Itu juga sama basisnya Payung Teduh, sama vokalisnya Purgatory, mantan vokalisnya Purgatory, sama temen gua instruktur fitness si Ai. Terus ada lagi apa? Prona bukannya tadi udah di? Belum. Oh, Prona Musik ya benar. Prona Musik. Prona itu masih sama manajernya Payung Teduh. Cuman kita aliran musiknya beda lah, kayak city pop Jepang-Jepangan gitu. Makanya harus dipisah dari Payung Teduh, karyanya nggak bisa ditaruh di Payung Teduh karena beda bahasa lah gitu musiknya. Terus sama Ambarilla. Oh iya, Ambarilla itu semacam Payung Teduh tapi vokalisnya perempuan. Udah gitu lokal pride Bogor lah gitu, pokoknya karena teman-teman sama-sama temen tongkrongan. Jadi, tadinya mereka duo ya? Tadinya duo. Dijadiin band, ternyata lebih
lebih banyak jobnya saya bikin band gitu. Nah di sini ada beberapa koleksinya Ale nih. Transformers, ada Optimus Prime, ada Bumblebee, ada Grimlock, terus ada apa ini tadi? Skyling gue lupa terus namanya. Si Commander Skyling. Nah gimana nih Le? Pertama kali lu suka sama Transformers gitu? Pertama kali suka tuh ya Zaman kecil ya pasti pas kita pertama disuguhin lu mau imajinasi apa nih tahun segitu ya, ini gue kasih lu robot nih, lu suka nggak robot? Iya gue suka. Terus apa waktu itu tayangan TV itu buat anak-anak dinosaurus apalagi kan suka banget ya. Binatang, monster, udah gitu bisa dibilang saat itu kan dia fiktif ya karena nggak ada gitu, makhluknya udah nggak ada gitu. Jadi kita pun yang dikasih ruang imajinasi soal sesuatu yang nggak ada kan jadi lebih kemana-mana ya. Makanya daya tarik dinosaurus untuk anak kecil saat itu sangat menarik karena dia pernah hidup, dia punya nilai sejarah, udah gitu dia gigan gitu, gigantik gitu, besar kan, kayak kita dulu ngebayanginnya yang besar kayak gitu kan robot ya. Jadi Transformers waktu itu nyuguhin robot dan dinosaurus disatuin. Itu gimana nggak jadi makin wah gitu. Iya, makin wah anak-anak saat itu. Makanya untuk gua saat itu tahun 80 tengahan lah, waktu itu belum ada sih 80-an tengah tuh di Indonesia belum ada Transformers. Waktu itu gua kebetulan gua besar di Honolulu. Waktu itu bokap gua lagi sekolah di sana. Jadi lumayan lama lah SD gua baru pulang. Jadi selama jangka waktu gua bahkan belum bisa ngomong sampai akhirnya gue pulang masuk SD tuh gue tontonannya Transformers terus. Soalnya waktu itu pilihannya nggak terlalu banyak buat film laki-laki. Yang gue inget tuh New Kids on the Block. Buat anak-anak sekarang mungkin nggak pernah tahu itu apaan, tapi itu boy band tuh pertama itu tuh. Patokannya New Kids on the Block ya, zaman-zaman New Kids on the Block ya. Saking besarnya dia sampai jadi ada kartunnya, sampai dibikin kartun seri. Sempat ada kartun. Iya, kartun seri justru dia anak-anak kecil tuh kenal mereka dari karakter kartun. Yang sebenarnya ada. Lu nggak tahu berarti. Nanti coba search di YouTube ya, ada sih. Terus ya sepanjang masa remaja gue kan cuma bisa mimpiin ya untuk punya kan, waktu istilahnya apa zaman itu ya pegawai negeri, ekonomi menengah ya, boro-boro Transformers waktu itu kan. Sekolah aja gue naik angkot dulu, berangkat sendiri dari kecil di sini. Ya terus seketika gue punya karir, punya duit gitu kan. Hal pertama yang gue pakai duitnya itu untuk balas dendam yang gue nggak mampu beli dari dulu kan. Akhirnya pertamanya ke Transformers, tapi itu waktu itu belum cukup sih alasannya, jadi belum terrealisasi walaupun duitnya udah punya. Waktu itu akhirnya gue sama temen main gue di sini heboh soal Transformers, ada bioskopnya nih, 2007 dulu. 2007. Nah itu gua sama temen tongkrongan gua, sebut aja namanya Gerald. Dia ngejakin kita mulai koleksi yuk kata gua gitu. Cuman kepending sampai 2010. Itu sejak 2010 tuh gua kebetulan lanjutin sekolah ke Unpad di Bandung. Udah gitu berbarengan dengan gue memulai karir gue dengan sama Payung Teduh. Jadi kan anak muda saat itu ya belum punya tujuan ya, belum mikirin ya apalah itu tabungan, apalah itu investasi. Gue baru dapat duit dari ngeband terus banyak gitu kan, kaget gitu, bingung ngapain. Akhirnya konsumtif untuk hobi dulu gitu, apa ini ego dulu gitu. Belum ngasih orang tua, belum ngasih pacar, belum kayak gitu, belum boro-boro langsung hobi. Hobi dendam gue dulu yang gue kasih makan kan. Iya tadinya akhirnya dari janjian itu tahun 2007 itu, terus selang itu gue sibuk ngebangun band. Waktu itu gue sibuk ngebangun si Payung Teduh sampai gue jarang nongkrong di Bogor lah, jadi nongkrong di kampus terus di UI waktu itu. Akhirnya terbentuklah si Payung Teduh ini, karirnya pun menanjak terus sampai akhirnya beres dari UI gua lanjut ke Unpad.
pas di Unpad gua udah bisa metik hasil dari ngeband gitu kan, langsung jadi hobi ini. Akhirnya ya 2010 itu gua beli Bumblebee. Ini sebenarnya dia berasal dari representasinya Bumblebee 2009 ya, yang Revenge of the Fallen. Ini kan Mustangnya udah Mustang yang keren tuh, bukan yang jadul lagi, bukan yang kotak-kotak tuh. Berarti ini figur pertama lu yang? Ini figur pertama gua. Ya? Ini pemicunya pertama duit, kedua ada yang ngajak janjian. Jadi akhirnya gue udah punya 2 alasan nih buat ngerealisasiin. Akhirnya saat itu gue cari di internet itu, ketemu forum jual beli di Facebook. Terus kebetulan masih deket nih dari kosan gue waktu itu di Bandung, orangnya deket, COD gue. COD di ATM, udah kayak ini narkoba lah, kayak kita cari narkoba, cari orang mana gitu. Zaman itu kan handphone juga masih kaku ya, bukan yang kayak udah sekarang banget. Cari mana orangnya, diem-diem, mas ini bukan ini. Kenapa? Yaudah kita geser, ngomongin pendiam orangnya, jadi kayak diem-dieman jalan berdua, kayak lagi di ini, gua kayak lagi dirampok, diem-diem tuh nggak mau dibawa ke tempat sepi, rasanya kayak gitu. Terus gua, waduh ini orang beneran gak ya, itu kreseknya beneran mainan gak ya gitu. Akhirnya ya pas gua buka, kok bukan Bumblebee yang gua order. Iya maaf mas, Bumblebee yang itu udah kejual katanya. Udah kejual. Jadinya ini karena gua belum ngerti kelas-kelasnya dia ya, skala-skala sama segala macam. Akhirnya gua ngeliat dia lebih besar dari ini. Wah ini keren nih gitu gua. Versi ini lebih keren dengan harga yang sama gitu. Terus nggak lama gue baru tahu kalau Bumblebee yang gue order itu tiba-tiba langka, dan dia kayaknya sayang gitu ngelepas ke gue. Akhirnya supaya enak dia ngasih yang lebih mahal, tapi nggak langka gitu, gampang dicari. Akhirnya gue anggap damai lah gitu. Ya udah, gue puas, seneng, dan gue ada orangnya lagi kan. Ini kebetulan ini dia ini kelasnya Human Alliance itu yang di dalamnya tuh ada kursi yang bisa dimasukin tokoh gitu. Tokohnya kebetulan ya si Bumblebee ini bawaannya si Sam Witwicky. Karakter kecil segini, mukanya agak mirip tapi sebenarnya detailnya kurang bagus, jadi nggak ada artikulasinya juga ya? Ada artikulasinya, cuman dia artikulasinya buat duduk sih utamanya sih. Kalau diberdiriin juga dia nggak gampang jatuh gitu, jadi males majangnya. Akhirnya gue pinggirin, gue taruh di diorama gue yang lain, yang pas skalanya gitu. Nah itu ceritain tentang teman lu tadi tuh. Oh iya, si Gerald. Tadinya gue cuman mau beli dia mau Optimus, gue Bumblebee, masing-masing beli sendiri-sendiri ketika punya duit gitu ya. Jadi pas di situ gue udah punya duit sebelumnya, cuman gue belum punya trigger karena diajak janjian gitu. Terus akhirnya janjian, dia excited denger gue udah beli di Bandung. Dia di Bogor, dia salah satu yang sedih gue lanjutin kuliah ke Bandung sampai susah ketemu gitu, nongkrong. Akhirnya kita janjiannya begitu, dia rencananya beli yang Optimus, gue beli yang Bumblebee. Jadi nanti kita pajang bareng di rumah gue, karena rumah gue kebetulan tongkrongan banyak orang ya, bahkan nongkrongnya sampai 8 tahun gak pulang, yang kayak gitu-gitu contohnya. Maksudnya yang bener-bener selalu banyak orang gitu, selalu banyak teman-teman gue yang di sini. Jadi kalaupun dia beli dipajang di sini, dia menganggapnya itu ada di rumah dia gitu. Terus akhirnya dia excited dengar kabar kalau gue udah dapat Bumblebee-nya. Dia nunggu gue dong pulang ke Bogor. Kebetulan besok Minggu tuh gua kan sebenarnya kuliah sampai Jumat doang, cuma Sabtu itu gua pacaran kalian. Terus pulang abis pacaran itu rencananya langsung balik ke Bogor supaya minggunya dapat dari pagi kan, nggak cuma setengah, karena Seninnya lagi gua berangkat lagi ke Bandung kan. Pokoknya entah gimana akhirnya gua nggak jadi pulang, nggak jadi ngasih lihat ini. Terus 2 hari kemudian gua dengar dia berpulang. Aduh, itu ironis. Itu lumayan makan keceriaan gua lah beberapa tahun ya, setahunan kali. Gua lumayan lama murungin itu gitu. Berarti dia belum sempat koleksi ya? Belum sempat, dia masih excited untuk ketemu. Ini tuh hari itu, rencananya hari Minggu tuh kita sama-sama berburu gitu di Bogor juga kan suka ada ya yang jual-jual lus-lus gitu, yang harganya terjangkau karena nggak ada box gitu.
Rencananya sih begitu, cuman karena gue nggak pulang, akhirnya beliau main sama orang lain, pergi ke suatu tempat nggak tahu main kemana. Terus ya katakan penyakitnya kumat lah ke penyakit dia, terus sampai menyebabkan beliau wafat. Itu penyesalan besar buat gue untuk 1 tahun itu, karena hari itu kalau gue pulang dia nggak pergi sama teman dia itu. Jadi mungkin ya bukan mungkin sih, emang semuanya udah suratan. Jadi gue juga perlu ngobatin diri gue dengan rasa bersalah yang setiap malam gitu, setiap gue lihat mainan ini gue inget dia, setiap gue lihat mainan ini gue inget dia. Jadi kalau ngeliat ini jadi sedih gitu ya, inget ya? Iya, jadi inget hari itu gitu. Padahal sepele sih, gue tinggal pulang ketemu beres tuh. Mungkin koleksi Transformers gue nggak jadi setembok gitu. Bisa lebih. Misalnya hari itu mungkin gue nggak ngelanjutin karena rasanya kan kayak waktu itu kan kita kan mau kolektif ya, barengan gitu koleksinya. Waktu itu juga setelah gue lulus di Unpad, gue juga jadi sibuk karir, nggak ketemu juga, ya mungkin nggak berkelanjutan karena dianya juga susah juga nyisihin uang jajan untuk gini doang, mendingan buat hidup gitu waktu itu. Cuman emang kita janjiannya waktu itu cuma 2 sih. Setelah itu karena itu terjadi, gue jadi nerusin yang semua yang dia pengen, gue nerusin sampai akhirnya set Transformers 2007 itu lengkap gitu lah. Ini tadi tahun berapa lo beli? Ini gue belinya 2010. Tapi ini udah keluar dari 2009. Ini representasinya Transformers Revenge of the Fallen tuh, yang ada Devastator naik piramid tuh. Iya. Ya itu. Tapi ada cerita sedih juga ya tadi ya? Iya. Teman lo itu tadi. Ya ini semuanya dedicated kepada teman baik gua, Fritz Kiral Pesta namanya. Terus Transformers yang lo koleksi itu apa aja sih? Kayak misalnya ada kalau misalnya dari Mattel gitu kan ada universe-nya tuh. Oh iya. Ya kebetulan ini Transformers juga ada universe-nya ya, kayak zaman kita waktu masih nonton kartun doang, mainannya juga kayak kartun tuh, kotak-kotak kaku gitu yang polos-polos, nggak ada detail-detail. Yeah. Itu G1 lah bahasanya, Transformers G1. Ini G1. Nah, ini representasi G1 di era modern, jadi dibikin visualnya mirip tapi artikulasinya luas gitu. Iya, artikulasinya parah sih. Ini gue kemarin udah sempat transform ya, belum sempat gue posting. Keren ya nih, luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat gini sih kayak sederhana ya, kayak kotak-kotak gitu, tapi setelah di kotak-atik, setelah ditransform itu jadi wah banget kalau menurut gue sih. Iya, karena ini adalah produksian baru sih, maksudnya bukan zaman itu, bukan zaman itu. Zaman itu udah ada mainannya tapi ya kotak-kotak gitu ya. Pas udah ke zaman yang era modern ini, mold kan udah semakin maju ya. Iya, makin terus keren. udah gitu sendi-sendinya udah banyak ragamnya gitu, yang lebih posenya bisa lebih banyak pilihan. Sendi-sendinya juga tebal ya, jadi kalau misalnya digerakin gitu pede gitu. Pede ya, nggak ada rasa-rasa ringkih atau gampang patah. Nggak ada rasa-rasa ringkih, jadi otak-atiknya juga pede gitu, keren. Iya betul. Nah ini kebetulan ini bahasanya knock off ya, karena aslinya tuh yang asli dari Hasbro tuh cuma setinggi ini. Ya kebetulan ya. Ada third party yang bikin oversize, karena gue butuh untuk skala pajangan kan. Kalau skala pajangan kayak nggak akurat kayak di film kan, kayak wah kok ini tiba-tiba gede sendiri, wah ini kecil sendiri. Nah kebetulan gue emang butuh nih si oversize ini, jadi gue bahasanya mengkhianati Hasbro lah gitu. Gue mengkhianati Hasbro untuk kepentingan skala pajangan gue, karena gue majang itu beserta diorama waktu gue belum nikah. Cuman setelah gue nikah, supaya mempersimpel minda-minda ini, pas anak gue mulai bisa narik-narikin mainan jadi gue susun jadi asal aman, jauh nggak terjangkau aja. Jadi dioramanya udah tau lah berserakan kemana.
Jadi waktu itu karena alasannya untuk pajang, gue butuh beli knock off-nya. Jadi mohon maaf, gue nggak ngajarin ya untuk beli knock off. Cuman kalau emang kepentingannya seni, ya terpaksa gitulah. Kadang-kadang produk knock off tuh jadi lebih bagus juga ya dari officialnya gitu. Iya, kebetulan zaman sekarang Banyak yang kayak gitu. lebih banyak knock off yang mencetak ulang dengan revisi gitu lah. Iya. Dia merevisi kelemahan-kelemahan. Itu yang bahaya di ekosistem industri mainan ya. Soalnya maaf sih, kadang aslinya itu pemalas gitu, bikin desain tuh males. Ininya kadang-kadang ininya misalnya tangannya harusnya lurus doang, terus karena ada detail dari pas di versi truknya ada apa gitu, misalnya ada buletan atau apa, itu kadang nggak dilipet sama dia, nggak dibikinin mold untuk bisa ngelipet jadi rapi gitu. Iya. Nah biasanya ada yang revisi tuh, walaupun itu nyuri desain orang ya, Nyuri desain orang. bahasanya nyuri desain orang tapi disempurnain. Pada akhirnya gue bukan butuh loyalitas gitu kepada brandnya, yang gue butuh adalah kepuasan gue sama Produk itu. Tapi sekali lagi gue sampaikan, ini bukan perbuatan baik karena kita termasuk dalam lingkaran pembajakan lah maksudnya. Tapi karena gue cuman bilang kepentingan gue punya mainan adalah supaya gue seneng tiap gue lihat ke kamar, karena gue ngeliat koleksi gue akurat gitu. Iya. Akurat dan terpajang rapi. Akhirnya si fungsi pajangan itu bisa terwujud karena enak dilihat. Iya. Karena sesuai sama akurasinya lah gitu. Akurasinya sesuai sama yang kita bayangkan gitu lah. Kebetulan yang knock off kadang lebih representatif. MP10 aslinya MP10, dia segede gini, cuman ada yang bikin knock off jadi segede gini. Dia harusnya skala ini. Termasuk dia Grimlock nih. Grimlock juga pas keluar dia MP8 MP8 ya? MP8 Bukan MPP8 bukan? Bukan. Nah, kebetulan kalau dia tetap MP8 cuman oversize, jadi nggak tahu tuh boxnya emang kayak asli Takara gitu. Takara Tommy, cuman ya mungkin emang bajaknya sampai kotaknya kali ya gitu. Iya. Tapi keren ya ini ya. Iya. Gua salah satu yang pertama gua datang ke sini, ini yang gua lihat paling wah gitu. Ini sama ini yang menarik mata gua buat ngelihat lebih detail gitu. Iya, dinosaurus digabungin sama robot, terus mekaniknya otot-ototnya kelihatan semua jadi. Dan detailnya kayak panel-panelnya tuh tegas-tegas semua gitu, keren. Robotik banget gitu. Mungkin kalau ada yang bersinggungan sama film Godzilla, kalau ngikutin dia sebenarnya kayak mungkin inspirasinya dari Mechagodzilla ya. Oh iya, Mechagodzilla ya. Iya, inspirasi si Hasbro. Mirip-mirip kan Mechagodzilla. Gue baru sadar loh Mechagodzilla. Ya sebenarnya ke situ, cuman karena karakternya dinosaurus kan, kalau Godzilla kan fiktif ya. Iya. Dia juga dinosaurus juga fiktif sih, kita kan nggak pernah lihat langsung ya. Iya, nggak pernah lihat aslinya. Tapi kan ada peninggalan tulangnya. Kalau Godzilla kan nggak ada. Iya. Ya jadi Hasbro juga sebenarnya banyak desain-desain yang ngambil dari yang terinspirasi dari tokoh-tokoh lainnya, termasuk si Grimlock ini gua rasa dia ngambil dari Mechagodzilla. Termasuk si ada tokoh Jetfire. Oh yang Jetfire yang gabung sama dia bukan? Itu di Michael Bay, itu Michael beda. Bay. Tapi Jetfire yang asli itu warnanya putih. Warna putih. Gua nggak ngoleksi, tapi itu sebenarnya Hasbro justru ngambil itu dari karakter Gundam yang nggak jadi publish. Oh gitu? Jetfire itu? Ya nanti coba aja cek Jetfire. Stylenya juga kayak Gundam, tapi dia bisa berubah. Karena ada Gundam yang bisa jadi pesawat ya? Ada. Nah itu dia kayak gengnya itu deh. Tapi kaki dia bisa rapi gitu jadi pesawat utuh. Cuman ya tetap pesawatnya bukan pesawat yang ada di dunia ya, maksudnya tetap pesawat fiktif. Cuman kayaknya touchnya Gundam lah. Coba lu cek deh nanti. Jetfire ya? Jetfire. Yang asli tapi yang G1 ya. Yang itu belum bisa dikombin sama Optimus. Yang G1 nggak bisa. Nggak bisa, itu kan masih bikinannya eranya Michael Bay. Combiner yang itu. Kalau combiner yang dulu kan yang asli kayak ini Skyling juga termasuk combiner ini, karena ini dua karakter ya. Yang ini jadi, kalau dia sendiri jadi angsa, yang ini jadi singa.
macan kayak singa betina kali, nggak ada rambutnya. Jadi Jiwan juga ini ya? Ini Jiwan, ini yang asli tuh mainan gue ini official lah. Yang ini bukan ya? Yang ini oversize. Oversize. Karena sekali lagi kepentingan gue adalah display, jadi masa Grimlock lebih kecil dari Iya. kan Grimlock dibikin supaya dulu ceritanya karena dia si Decepticon bikin Devastator tuh nggak yang hijau-hijau. Iya. Yang gede gabungan robot mau kendaraan konstruksi dari beberapa kendaraan terus jadi jadi itu akhirnya kan si Autobot bikin Dinobot supaya buat ngelawan mereka karena mereka size gede. Gitu. Jadi dia termasuk tokoh yang keluar buat ngalahin tokoh baru dari rivalnya. Gitu. Pertanyaannya kejawab nggak sih? Gue jadi hampir lupa pertanyaannya apa. Tadi jenis-jenis kalau misalnya di universe ya? Universe ya. Ini beda universe jelas. Kalau mereka ini satu universe nih, cuman beda produksi doang. Maksudnya di universe mereka sama-sama ada di G1 tapi representasi yang modern yang sekarang. Jadi artikulasi bagus, udah gitu detailnya bagus, panelingnya keren kayak lu bilang tadi, yang justru ngerti paneling itu kan anak-anak Gundam karena bongkar pasang kan, masang segala macam, belum ngecat segala macam, paneling segala macam. Kalau ini kan terima jadi. Cuman kita jadi merhatiin karena ini banyak nggak dicat gitu, banyak yang nggak dicat. Oh ini ternyata anak-anak Gundam tuh masuknya di detailing, di zaman detailing gitu, di pas kita detailing. Nah ini, itu yang anak-anak Transformers nggak punya. Kalau misalnya ini dimiliki sama kolektor Gundam, ini pasti udah jadi udah paling nggak panel lining. Paling nggak panelnya udah berwarna lah gitu ya. Iya. Terus dibikin apalah, battle damage lah segala macam. Nah beda universe di situ tuh maksudnya ini mereka sama-sama karakter yang ada di G1 film kartun yang jadul itu. Kalau ini dari filmnya Michael Bay, jadi udah mobil beneran gitu kan, udah ada beneran mobilnya gitu, udah jadi. Tapi kalau gua sih kalau pribadi lebih suka desain-desainnya G1 ya. G1 ya. Karena ngingetin ke masa kecil itu tadi. Iya betul. Keren gitu, kotak-kotak. Walaupun masih bentuknya kotak-kotak. Tapi itu tuh memori yang jadi gimana ya? Jadi fondasi lu untuk mengembangin hobi lu ke masa depannya, masa dewasa lu. Dulu gue juga pertama suka robot itu ya Transformers, sudah zamannya kecil tuh. Baru setelah zamannya kuliah baru gue mulai koleksi Gundam. Walaupun dari serinya Michael Bay juga keren-keren, gue suka juga gitu. Cuma kalau yang kotak-kotak gini gue lebih suka. Iya betul. Yang kayak gini kan sebenarnya terlalu realis ya untuk imajinasi anak waktu itu ya. Jadi kalau terlalu banyak urat, terlalu banyak mekanik gitu segala macam. Tapi kalau secara detail sih keren ya. Ya keren, jelas lebih keren kalau lu nggak berangkat dari G1. Iya. Kalau lu berangkat dari G1 kan lu ada kecewa ya kayak kok nggak mirip sama kartunnya gitu kan. Ada kecewa ke situ. Tapi lu ikut tumbuh beriringan dengan filmnya makin hancur. Itu dia tadi obrolan gue sama Alessa Sakame, dan obrolan ini masih berlanjut ya ke part 2-nya. Jadi tunggu aja ya, karena kita bakal dengerin cerita-cerita seru lainnya dari Ale. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang kira-kira relate sama video ini. Sekalian bantu channel gue juga biar channel gue ini cepat berkembang dan supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya ya. Oke semuanya, terima kasih. Akhir kata, Autobots roll out.